bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Ibaratnya seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing sesuai dengan tugasnya, dan memerintahkan supaya penunggu pintu berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi buta. Hal ini kukatakan supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan sampai kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sudah masuk masa Advent. Dalam masa Advent ini ada 3 hal yang mesti harus menjadi pengingat bagi kita semua berkaitan dengan peristiwa kedatangan Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan yang datang dalam sejarah kehidupan manusia 2000 tahun yang lalu, menyelamatkan dan menebus kita. Dan Tuhan yang datang untuk menyelamatkan dan menebus itu tidak hanya terjadi pada masa lalu, tetapi juga terjadi pada masa kini, sekarang ini. Yesus datang dan juga karya penyelamatan, karya penebusan kembali terjadi. Yesus yang datang pada masa kini lewat liturgi, perayaan-perayaan sakramen, tetapi juga Yesus yang datang pada masa kini lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita diajak untuk kembali ingat bacaan Injil pada hari raya Yesus Kristus Raja Semesta Alam minggu yang lalu. Soal apa? Soal apa? Mengingat Yesus yang hadir dalam diri orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tersingkir. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menengok aku. Ketika aku di penjara, kamu melawat aku. Yesus hadir masa kini di dalam diri sesama kita. Dan yang ketiga, dalam masa Advent kita diajak untuk apa? Untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Caranya bagaimana untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua, yang waktunya tidak akan pernah pasti kapan. Dalam bacaan Injil jelas,
Untuk menyambut kedatangan Tuhan ini, kita diajak untuk berjaga-jaga. Pernah Bapak Ibu menghitung ada berapa kata berjaga-jaga dalam bacaan Injil hari ini? Ada berapa? Percaya sama saya, ada 4. Ya. Kalau nanti ngitung terlalu lama. Ada 4 kata berjaga-jaga. Itu artinya apa? Itu artinya kata-kata yang sangat-sangat penting untuk kita buat. Kita diajak untuk berjaga-jaga, kita diajak untuk waspada. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan arah untuk menyambut kedatangan Tuhan. Karena menyambut kedatangan Tuhan tidak identik dengan pemasangan pohon Natal semata, ya. Sudah ada yang pasang pohon Natal? Belum ya? Kalau pengen lihat sepanjang jalan Slamet Riyadi di Solo, sudah banyak pohon Natal. Menyambut kedatangan Tuhan dengan waspada supaya tidak kehilangan arah, tidak sekedar kita sudah mempersiapkan baju baru, kita sudah siap untuk nanti mau makan apa, bukan itu. Tetapi supaya tidak kehilangan arah, bacaannya, jawabannya ada dalam bacaan Injil besok Minggu Advent yang kedua. Tampilnya Yohanes Pembaptis. Supaya kita tidak kehilangan arah menyambut kedatangan Tuhan, kita diajak siapa yang hendak kita sambut. Yang hendak kita sambut adalah Sang Juru Selamat. Maka jangan sampai lalu hidup kita seperti yang digambarkan dalam bacaan pertama dari kitab Yesaya. Kita tidak pernah mendengar dan juga tidak ada telinga yang mendengarkan sabda Tuhan. Tidak ada mata yang melihat Allah yang bertindak bagi orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Jangan sampai kita masa bodoh. Tetapi kita diajak untuk berjaga-jaga supaya kita sungguh-sungguh tidak kehilangan arah dalam menyambut kedatangan Tuhan. Kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk diselamatkan dan ditebus. Kita diajak untuk tidak kehilangan arah menyambut kedatangan Sang Raja Damai di dalam hidup ini. Mari kita ciptakan, mungkin ini sudah masuk dalam masa-masa kampanye suasana damai. Ini penting untuk menyambut Sang Raja Damai, maka kita juga harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kita diajak untuk berdamai dengan anggota keluarga kita. Mungkin ada yang saling mendiamkan, ya kita berdamai. Karena yang mau kita sambut adalah Sang Raja Damai. Supaya kita tidak kehilangan arah menyambut Sang Raja Damai itu. Mungkin ada yang sekarang ini bermusuhan dengan tetangga di lingkungan, ayo kita berdamai supaya kita menjadi pembawa damai di dalam kehidupan kita ini. Gampang enggak? Gampang tidak? Kalau mengatakan tidak, itu adalah orang yang tidak mau berubah. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan berjaga-jaga. Itu berarti apa? Berjaga-jaga itu yang menjalankan kegiatan pekerjaan kita setiap hari ini dengan penuh tanggung jawab, seperti gambaran seorang hamba tadi, menjalankan tugas pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab. Itu berarti kita berjaga-jaga. Waktunya bekerja, ya bekerja, tidak malah tidur. Waktunya berdoa, ya berdoa. Itu adalah berjaga-jaga. Jalankan rutinitas yang telah
kita buat ini dengan penuh tanggung jawab. Itulah sikap berjaga-jaga dan sikap untuk senantiasa supaya kita tidak kehilangan arah dalam menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,